Assalamualaikum sahabat semuanya. Selamat datang di channel saya. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan terhibur dengan cerita ini. Gue, Dika, Niko sama Ica nekat camping ke hutan Halimun. Ini bukan trip biasa bro. Kita nyari tempat yang gak mainstream. Katanya sih ada air terjun sembunyi. Jernih banget. Tapi cuma bisa dijangkau sama orang yang punya nyali lebih. Jalur masuknya kita dapat dari bapak tua di warung. Dia sempat bilang, "Jangan terlalu sore ya, kabut suka turun tiba-tiba. Banyak yang nyasar." Tapi ya kita cuma senyum. Mikirnya paling juga lebay. Ternyata kita yang bego. Hari pertama aman. Kita nyampe lokasi, pasang tenda, masak mie, ngobrol, langit cerah, bintang bersinar. Suara hutan hidup, damai. Tapi pagi hari kedua, kabut datang. Gak santai. Turun pelan-pelan, makin tebel, makin pekat. Matahari hilang. Pohon 2 meter di depan aja udah samar. Dan suara hutan juga hilang. Gak ada jangkrik, gak ada burung. Bahkan suara nafas sendiri kayak diredam. Niko bisik, "Ini gak benar, kita balik aja." Kita buka GPS, sinyal hilang. Kompas muter-muter. Jalan kaki pelan-pelan, nyoba keluar dari kabut. Tapi kita sadar satu hal. Kita jalan muter-muter di tempat. Kita tandain pohon pakai pisau. 15 menit kemudian, pohon itu muncul lagi. Goresannya masih baru. Gue ngerasa dingin. Bukan karena kabut, tapi karena ketakutan yang mulai naik ke kepala. Tiba-tiba, Ica nunjuk ke depan. Itu rumah. Kita ngelihat ke arah yang sama. Samar, ada kampung kecil. Rumah-rumah kayu tua berjajar rapih. Tapi semua pintunya kebuka. Sunyi. Gak ada suara ayam. Gak ada anak kecil. Tapi ada jemuran tergantung. Ada tikar di teras. Kayak baru ditinggal sebentar. Gue deketin satu rumah paling pinggir. Ada kursi kayu, posisinya miring. Di tanah ada jejak kaki. Masuk ke dalam rumah, tapi gak ada jejak keluar. Gue nengok ke Niko dan Ica. Kita saling tatap. Gak ada yang ngomong. Tapi gue tahu, kita semua ngerasa hal yang sama. Tempat ini udah nunggu kita dari tadi. Begitu kami masuk ke rumah kayu itu, rasanya langsung beda. Udara di dalam kayak lembab dan pengap. Tapi entah kenapa tetap bikin kami ngikut aja. Di ambang pintu ada bapak tua. Kulitnya pucat, matanya sayu. Tapi dia senyum lebar sambil bilang, "Capek ya? Ayo istirahat. Makan dulu." Kami bertiga, gue, Ica dan Niko, ngikut masuk. Meja udah disiapin penuh makanan. Nasi putih, ayam panggang, sayur, sambal. Aromanya menggoda banget. Tapi begitu kami duduk, suasana langsung terasa gak wajar. Ada penduduk lain di ruangan itu. Ibu-ibu, anak kecil, laki-laki paruh baya. Mereka duduk di pinggiran ruangan. Tapi semuanya diem.
Gak ada suara, gak ada ngobrol. Mereka cuman senyum. Senyum lebar, tapi mata mereka kosong. Dan mereka gak kelihatan napas. Gue mulai panik dalam hati. Gue perhatiin dada mereka, gak naik turun. Gak ada suara hembusan. Gak ada yang garuk kepala atau goyang kaki. Mereka duduk kayak patung, tapi hidup. Ica sempat ambil sendok, tapi gue tahan pergelangan tangannya dan bisik, "Tunggu dulu, ada yang aneh." Dia ngeliat gue, bingung. Tapi gue tatap salah satu nenek tua di pojokan. Keriputnya dalam, rambutnya panjang dan kelabu. Tapi matanya bening kayak kaca. Dia buka mulut pelan dan bisik, "Jangan makan, nanti kamu gak bisa pulang." Gue langsung merinding. Badan gue kayak disiram air es. Niko juga lihat ke arah nenek itu. Matanya membesar. Ica narik tangan pelan dan naruh sendoknya. Tapi penduduk-penduduk itu masih diam, masih senyum, masih duduk sempurna. Dan makin lama, senyum mereka kayak makin lebar. Tiba-tiba ada anak kecil jalan pelan ke arah kami. Jalannya diseret kayak boneka rusak. Di tangannya mangkok kecil berisi kuah bening. "Ini biar kuat tinggal di sini," katanya. Gue langsung berdiri. "Kita harus pergi," gue bisik. Tapi sebelum sempat jalan, si bapak tua tadi tiba-tiba muncul lagi dari belakang. Cepat, tanpa suara. Senyumannya makin lebar. "Makan dulu, sebentar saja, biar kalian bisa tinggal," katanya. Tapi nadanya sekarang berat, kayak bergema di kepala gue. Gue ngeliat ke jendela, kabut masih tebal. Tapi jauh lebih baik nyoba kabur daripada duduk lagi di meja itu. Niko berdiri, Ica gemetar. Tapi pas kami mundur satu langkah, semua penduduk di ruangan itu langsung berdiri. Serempak, tanpa suara, mata mereka ke arah kami, senyum makin lebar. Dan di saat itu, kami sadar. Mereka gak pengen kami makan karena ramah. Mereka pengen kami makan supaya gak bisa pergi lagi. Gue langsung tarik tangan Ica sekuat mungkin, sambil lirikin Niko yang masih bengong. "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga." Suara gue gemetar. Panik. Tapi pas kita noleh ke belakang, jalan yang tadi kita lewatin udah gak ada. Yang ada cuma kabut putih, tebal banget, kayak dinding kapas raksasa, nutup semuanya. Gak ada pohon, gak ada jalan setapak, bahkan jejak kaki kita pun hilang. Gue coba nekat lari masuk ke kabut, tapi baru beberapa langkah, suara bisikan pelan mulai muncul dari segala arah. Bukan satu, tapi banyak, tumpang tindih. Tipis, pelan, tapi jelas banget di telinga. "Makan, makan, biar bisa tinggal di sini." Itu yang mereka bisikin, terus-terusan. Gue lihat ke rumah depan. Salah satu penduduk itu berdiri di ambang pintu. Badannya tegak, tapi mukanya kosong. Matanya pucat, kayak kabut. Dan pas dia mulai jalan ke arah kita, gue sadar sesuatu. Dia gak ngincip tanah, kakinya ngambang. Gue dorong pintu belakang rumah itu sekenceng-kencengnya. Pintu kayu tua itu ngeluarin suara keras, kayak alarm. Kita langsung lari,
nabrak semak-semak, ranting, tanah becek. Gak peduli, kulit keiris, gak penting. Ica mulai nangis pelan sambil terus lari. Niko di depan, masih sempat bawa golok kecil, ngebabat jalan. Nafas kita berat, tapi gak bisa berhenti. Gue nekat nengok ke belakang. Salah. Beberapa makhluk itu ngambang ngikutin kita. Bukan lari, tapi makin lama, makin dekat. Gerakan mereka kayak ditarik tali dari atas. Kaku, tapi pasti. Mata mereka terang, tapi dingin. Dingin banget. Kayak nyedot hangat dari dada gue. Niko sempet teriak. Dik, mereka ngambang cuy. Itu bukan orang. Gue tarik dia makin kencang. Jangan lihat, terus aja. Kabut makin nutup. Udara makin berat. Dan tiba-tiba, cahaya. Hangat. Terang. Kabut. Hilang. Kita berdiri di tengah hutan yang beda. Ini tempat kita ngecamp hari pertama. Gak ada tenda, tapi pohonnya familiar. Burung berkicau, angin sejuk, suara hutan kembali. Tapi gak ada yang ngomong. Kita semua diem, masih ngos-ngosan. Pelan-pelan, kita buka ransel Ica. Dan di situ, kita nemu sepiring makanan. Masih hangat. Uapnya keluar pelan. Aromanya manis, tapi busuk. Kayak mayat yang dibungkus daun pisang. Ica gemeter. Gue gak naruh itu. Gue gak mau apa. Gue cuma bisa berdiri. Lihat sekeliling. Hutan itu kembali biasa. Tapi suara-suara itu masih kebayang jelas di kepala. Makan, makan, biar bisa tinggal di sini. Dan saat itu gue sadar, mungkin kita emang udah dijamu. Tapi mereka gak pengen kita makan. Mereka pengen kita tinggal selamanya.